kasih Pak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang sama-sama kita hormati, Pak Sekjen, Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pak Prof. Dr. Iman Praitno, Pak Menteri Investasi Padang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini di tengah-tengah kesiapsiagaan kita terhadap wabah virus corona, kita dipertemukan melalui virtual ini. Dan atas nama pimpinan Universitas, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Menteri, Pak Dr. Andes Abdul Halim, yang bersedia meluangkan waktu untuk meresmikan dan memberikan arahan pelaksanaan KKN UNP di tahun 2020 ini, yang mana merupakan ini adalah program universitas yang sudah terhenti lebih kurang lebih dari 20 tahun Pak Menteri. Jadi program KKN ini baru kita aktifkan kembali sejak mahasiswa masuk tahun angkatan 2017. Jadi semenjak ketika saya menjadi rektor, diberikan amanah menjadi rektor tahun 2016, maka kita melakukan perubahan terhadap kurikulum, dan salah satu adalah dengan mewajibkan kembali mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata. Dan itu dimulai dari angkatan 2017. Nah, dan hari ini, angkatan 2017 ini sudah 3 tahun lebih mereka menuntut ilmu di UNP. Dan hari ini seluruhnya lebih kurang 7.480-an tadi yang disampaikan Pak Ketua, itu akan secara serentak akan kita turunkan ke desa-desa, ke kelurahan, di mana mereka berada pada saat ini. Jadi memang KKN ini berbasis tempat tinggal, di mana mereka stay pada hari ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan dorongan dari Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan ini juga adalah bagian dari kepada kepedulian UNP dalam ikut berpartisipasi dalam membangun daerah-daerah, terutama di desa-desa, nagari-nagari di daerah Sumatera Barat. Tadi sudah dilaporkan oleh Ketua LP2M sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini. Ada 8 bidang, tetapi 8 bidang ini sebenarnya ada agenda kegiatannya kita kelompokkan menjadi 4, Pak Menteri. Pertama ini masalah sosialisasi dan edukasi dalam berbagai aspek. Kemudian masalah pemetaan, kemudian masalah membuat produk atau menghasilkan produk, dan yang keempat membuat berbagai ide gagasan dalam ikut membangun nagari atau desa di Sumatera Barat. Dan tentu ini juga kami mengaitkan dengan arahan-arahan dari Pak Menteri Desa selama ini terkait sinergi antara Kementerian Desa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempercepat proses pembangunan di daerah pedesaan. Dan UNP termasuk salah satu perguruan tinggi yang tergabung dalam perguruan tinggi desa. Oleh sebab itu, sejak Kementerian Desa ini sebenarnya itulah yang menggagas kami untuk ikut kembali mengaktifkan kembali KKN di UNP. Karena ini juga bagian daripada proses pendidikan, pematangan karakter daripada calon-calon lulusan dari Universitas Negeri Padang ketika mereka sebelum terjun lulus dari UNP ini, mereka kita hadapkan dengan berbagai situasi dan tantangan yang ada di desa, yang mudah-mudahan mereka bisa membuat berbagai inovasi, ikut membangun desa atau nagari. Karena wabah COVID ini, kita terapkan KKN ini hanya di tempat mereka stay saat ini. Jadi kita tidak mengatur sebenarnya. Biasanya ini kita atur merata kepada seluruh nagari atau desa di Sumatera Barat. Tapi untuk kondisi wabah COVID hari ini, kita fokuskan karena mahasiswa UNP itu tersebar hampir di seluruh kecamatan di Sumatera Barat. Ini ada Pak Menteri. Jadi kalau kita lihat asal daripada mahasiswa ini hampir dari seluruh nagari di Sumatera Barat ini ada mahasiswa yang berasal dari nagari tersebut. Oleh sebab itu, dengan berbasis tempat tinggal ini, mudah-mudahan ini juga tidak merepotkan mereka.
Dan saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pembangunan kita, terutama juga membantu program-program dari Pak Menteri, kemudian juga mensukseskan program-program dari Pak Gubernur. Dan kami juga mohon arahan nanti dari Pak Gubernur Sumatera Barat, karena melalui staf-staf beliau, program ini juga bisa kita sinergikan dengan yang ada di daerah-daerah di Sumatera Barat, terutama Bupati, Wali Kota, dan kepala dinas yang terkait dalam penyelenggaraan KKN ini. Saya kira itu sedikit dari kami. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati, kami mohon nanti Pak Menteri meresmikan program KKN WNP yang sudah terhenti lebih dari 20 tahun. Dan ini adalah awal juga sejarah bagi WNP. Launching KKN ini langsung dilaksanakan dilaksanakan oleh Pak Menteri Desa, dan saya kira ini dicatat sebagai sejarah bagi WNP. Terima kasih dukungan Pak Sekjen, Pak Anwar Sanusi, sahabat saya yang selalu bermitra dengan kita dan kami selalu komunikasi. Terima kasih Pak Sekjen dan juga Pak Gubernur. Saya kira itu Pak Elvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang kenapa KKN ini kita gelontorkan kembali. Dan memang ini adalah usaha besar beliau dan yang mengamanahkan kepada kita, kepada kami khususnya, bagaimana KKN ini dilaksanakan secara optimal. Meskipun tadinya kita juga agak kedodoran karena kita persiapkan KKN itu secara reguler. Dan kita sudah berkunjung sampai awal Maret, kita masih berkunjung dari desa ke desa, camat ke kecamatan di 17 kabupaten. Namun akhirnya bulan Maret itu menunjukkan bahwa kita harus berubah seperti Satria Baja Hitam. Kita kembali ke daring begitu. Ya, kalau tadinya KKN kita rencanakan balik ke Nagari, sekarang kita katakan dia berpindah ke ujung jari begitu. Selanjutnya mungkin tidak memperpanjang mukadimah, kita minta arahan sambutan dari Bapak Gubernur. Dan tadi juga Bapak Menteri sudah merindukan pantunnya Pak Gubernur. Silakan Pak. Dengan adanya KKN mahasiswa ini tentu akan semakin lebih cepat lagi memutus rantai karena terjadinya penyebaran transmisi COVID karena orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Kalau ikut insya Allah sukses. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Selamat jalan para mahasiswa, semoga sukses dan hati-hati dengan COVID, tetap harus ikuti protokol kesehatan sehingga kita ada slogan dari pemerintah yaitu tetaplah produktif tapi selalu aman dari COVID. Andai penggalan panjang sehasta, ambillah galah jadi pengganti. Selamat jalan peserta kuliah kerja nyata, semoga sukses di lapangan nanti. Insya Allah amin.